Sepatu emas beraroma iri, Jens Raven dan badai kritik dari negeri jiran. Aroma kemenangan masih begitu tajam, terasa seperti rempah-rempah yang menyengat hidung. Jens Raven, sang pahlawan lapangan hijau, telah mencetak namanya dalam sejarah Piala AFF U23 2025 sebagai top scorer. Namun, di balik gemerlap medali dan pujian, sebuah badai kritik menghadang datangnya bukan dari lapangan, melainkan dari negeri jiran yang iri hati. Vietnam dan bahkan Malaysia terusik. Aroma kemenangan Indonesia terlalu harum, terlalu menusuk hidung mereka yang haus akan pujian. Bayangkan, sebuah pesta sepak bola yang semestinya dirayakan dengan penuh sukacita, malah berubah menjadi arena perdebatan yang panas. Jens Raven, dengan raihan golnya yang cemerlang, menjadi sasaran empuk kecaman dari media Vietnam, khususnya Dantri. Mereka, dengan nada sinis yang terselubung rapi di balik kata-kata, menyebut penghargaan sepatu emas itu sebagai hasil yang tidak adil, sebuah kebohongan statistik yang terselubung rapi di balik lapangan hijau. Mengapa? Karena, menurut mereka, Timnas Indonesia U23, tim kebanggaan yang dibela Raven, telah memainkan satu pertandingan lebih banyak dibandingkan tim-tim lain di fase grup. 3 pertandingan, itulah jumlah laga yang dijalani Garuda Muda di grup A, bersama Filipina, Malaysia, dan Brunei. Sedangkan grup B dan C hanya berisi 3 tim, sehingga tim-tim di sana hanya memainkan 2 pertandingan saja. Perbedaan ini bagi Dantri dan para pendukungnya menjadi bukti nyata ketidakadilan. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak kesempatan mencetak gol, demikian argumen mereka. Sebuah argumen yang terasa seperti sebuah pisau bermata dua, yang tajamnya menusuk-nusuk perasaan para pendukung Indonesia. Apakah ini sekedar ketidakpahaman atas mekanisme turnamen, atau ada aroma iri hati yang lebih pekat? Bayangkan betapa mudahnya menyalahkan sistem daripada mengakui kehebatan lawan. Lebih mudah menuduh ketidakadilan daripada mengakui keunggulan yang mutlak. Jens Raven, dengan talenta dan kerja kerasnya, berhasil membobol gawang lawan dengan jumlah gol yang meyakinkan. Namun, semua itu seolah diabaikan begitu saja oleh para pengkritik. Seakan-akan, keberhasilan Raven hanya bergantung pada keberuntungan semata, pada jumlah pertandingan yang lebih banyak. Mereka lupa, atau mungkin pura-pura lupa, bahwa di balik setiap gol, ada kerja keras, latihan keras, dan strategi yang matang. Mereka memilih untuk mengabaikan kehebatan individu dan bersembunyi di balik celah-celah aturan. Seakan-akan, dengan mengkritik aturan, mereka bisa meredupkan cahaya gemilang kemenangan Indonesia. Mereka lupa, mungkin karena terlalu sibuk menghitung-hitung peluang, bahwa sepak bola bukan hanya tentang angka, bukan hanya tentang statistik. Sepak bola adalah tentang semangat juang, tentang kerja keras, tentang keberanian mengalahkan lawan. Dan dalam hal itu, Jens Raven dan Timnas Indonesia U23 telah menunjukkan performa yang luar biasa. Ironisnya, Malaysia pun diam-diam ikut merasakan geliat iri hati. Meskipun tidak secara terang-terangan mengkritik seperti Vietnam, namun sorotan mata mereka bisa diartikan sebagai tanda tanya besar atas prestasi Raven. Mungkin mereka berpikir, seandainya tim mereka yang memainkan 3 pertandingan, maka bukan tidak mungkin pemain mereka yang akan menjadi top scorer. Sebuah pemikiran yang sangat subjektif dan sempit. Namun, di balik semua kritik dan kecaman itu, ada satu hal yang pasti. Kehebatan Jens Raven dan kemenangan Indonesia tidak bisa dipungkiri. Penghargaan top scorer yang diraihnya merupakan bukti nyata dari kerja keras dan talenta yang dimilikinya. Kritik dari Vietnam dan Malaysia hanyalah sebuah bumbu penyedap dalam sajian kemenangan yang lezat. Ini adalah pengakuan tidak langsung terhadap dominasi Indonesia di Piala AFF U23 2025. Dan bagi Indonesia, kegembiraan atas kemenangan akan terus bergema meskipun ada bisikan-bisikan iri dari negeri jiran. Karena, pada akhirnya sepak bola adalah tentang permainan, tentang kemenangan, dan tentang kebanggaan.